bangsa Indonesia berarti bersatu lah ya, bersatu dari berbagai perbedaan etnis, suku, budaya, bersatu menjadi satu lah ya. Karena persatuan itulah yang menjadi kunci mereka untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. OSI, Podcast Sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Novia Rahmawati dan saya Saira Fatimah Zahra. Kita di sini akan sedikit berbagi pengetahuan tentang apa sih saya? Sumpah Pemuda. Nah, ya, lebih tepatnya Kongres Pemuda di masa kebangkitan nasional. Ngomong-ngomong nih, beberapa minggu ke belakang kan tidak lama lah ya, kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menurut kamu apa sih arti Sumpah Pemuda bagi kamu? Arti penting nih. Jadi menurut aku Sumpah Pemuda itu bagaikan tonggak sejarah bangsa Indonesia yang menjadi puncak pertama kali bangsa Indonesia bersatu dalam berbagai perbedaan yang ada di bangsa kita. Nah, Sumpah Pemuda juga sangat berperan penting bagi generasi muda Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Betul, Novia. Jadi, tapi Sumpah Pemuda itu tidak dalam proses pengikrarannya itu tidak berjalan dengan lancar loh, tapi punya runutan proses yang panjang. Salah satunya itu Sumpah Pemuda diawali dengan berdirinya berbagai organisasi kebangsaan dan kepemudaan di iya, saya tahu nih, organisasi yang pertama kali didirikan pada waktu itu ada Budi Utomo. Benar kan? Benar. Jadi Budi Utomo adalah organisasi kepemudaan pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1928 atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan organisasi itu didirikan oleh Dr. Sutomo beserta mahasiswa kedokteran pada waktu itu, yaitu di Stovia. Oh iya, tapi yang saya ketahui ya, selain Budi Utomo ada organisasi Sarekat Islam, ya kan? Iya, Sarekat Islam itu juga masuk organisasi pada masa itu, dan pada awalnya Sarekat Islam itu namanya bukan Sarekat Islam, tapi Sarekat Dagang Islam. Dan organisasi tersebut didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Nah, waktu itu terjadi perubahan sosial loh, yang diawali dari kebijakan politik etis, ya nggak sih? Iya, nah itu teh jadi awal dari Sumpah Pemuda itu adalah politik etis, karena pada waktu itu kan para aktivis politik Belanda ada yang menilai bahwa kebijakan yang diterapkan di masyarakat pribumi itu tidak manusiawi, dan mereka memberikan kritik sehingga kita bisa, salah satunya kita bisa mengenal itu loh yang trilogi Van de Venter yang isinya itu transmigrasi, edukasi, sama irigasi. Tapi kamu tahu nggak sih, politik etis itu dalam pelaksanaannya itu menyeleweng gitu. Iya, contohnya saja dalam bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan itu mereka memanfaatkan para pribumi yang sudah bersekolah untuk menjadi tenaga-tenaga administrasi lah di perusahaan mereka, di pemerintahan, ataupun di lainnya. Tapi di itu juga kita bisa tahu bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi suatu hal yang penting untuk membuka pemahaman baru dan pemikiran para pemuda di Indonesia. Nah iya, ternyata pendidikan yang diselenggarakan oleh kaum Belanda sangat mempunyai pengaruh positif bagi generasi muda Indonesia, yang tentunya menjadikan generasi muda Indonesia memiliki pengetahuan luas yang sangat berguna untuk di masa mendatang. Betul sekali. Jadi pada waktu itu juga ada tokoh pemuda tuh, salah satunya namanya itu Mr. Muhammad Jamil. Iya, itu teh founding father kan yang berusaha Pancasila. Nah, dia itu juga salah
satu pemuda dari organisasi Young Sumatera Netball. Dia itu sama apa ya? Sama Pencipta lagu Indonesia Raya. Siapa? Itu Wage Rudolf Supratman. Ya. Dia juga salah satu perintis lah ya, Ya. salah satu pemuda dan kumpulan pemuda lainnya yang menginisiatif untuk melaksanakan Kongres Pemuda. Nah, Oh iya, ngomong-ngomong tentang Kongres Pemuda, kan Kongres Pemuda itu ada Kongres Pemuda 1 sama Kongres Pemuda 2 nih. Kalau Kongres Pemuda 1 itu dilaksanakan pada tanggal berapa ya? baik, jadi kan emang ya dari perkumpulan pemuda di Indonesia itu ternyata berinisiatif untuk didirikannya atau diadakannya sebuah kongres, dan itu pertama kali di kongres pertama itu dilaksanakan di Indonesia. Kalau Kongres Pemuda 2 yang kamu ketahui itu apa? Seperti apa maksudnya pelaksanaannya? Nah, jadi pada waktu itu sebelum ternyata kenapa dilaksanakan Kongres Pemuda 2? Karena pada waktu Kongres Pemuda 1 itu kan tadi Mr. Muhammad Yamin memiliki gagasan bahwa bahasa persatuan itu merupakan bahasa Melayu. Jadi dia itu apa ya, gagasannya tidak bisa diterima, tidak bisa disepakati oleh para pemuda karena disepakati ya. Maka dari itu setelah Kongres Pemuda 1 dilaksanakan Kongres Pemuda 2 untuk mengganti tadi bahasa tadi, diganti gitu, terjadi perubahan lah ya, yang awalnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Generasi muda Indonesia itu sangat berperan penting bagi kebangkitan nasional Indonesia, ya kan? Betul sekali. Karena mereka itu menjadi suatu sabab mengapa terjadi Sumpah Pemuda. Ya, mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda pada Kongres kedua tadi. Ya. Betul, Saira. Dari namanya juga sudah dapat diketahui ya bahwa Kongres Pemuda berarti yang sangat berperan penting. Tentunya ya pemuda ya kan, generasi muda gitulah. Kan Soekarno juga pernah bilang, beri aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku guncangkan Semeru. Nah, itu berarti sebagai analogi lah ya bahwa pemuda itu memang masih memiliki mental, pikiran yang bisa Luas ya tentunya ya, masih panjang perjalanannya. ya. Dan waktu itu juga kan Kongres Pemuda 2 ya. Nah, di sana itu setelah Kongres Pemuda ke-1 dilanjutkan Kongres Pemuda ke-2. Di sana kan terjadi pengikraran tuh. Nah, pengikraran etat disebutnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan di sana kan bangsa Indonesia berarti bersatu lah ya, bersatu dari berbagai perbedaan etnis, suku, budaya, di sana bersatu menjadi satu lah ya. Karena persatuan itulah yang menjadi kunci mereka untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Oh iya, seperti itu ya. Ya emang sih, persatuan dan kesatuan itu sangat amat penting. Jika kita mencar lah ya intinya, berkubu-kubu, tentunya kita tidak akan mendapati kemerdekaan ini, merasakan kemerdekaan sekarang. Jadi ibarat inilah ya, sapu lidi satu sapu lidi nyere satu kamu sapu tuh hiji nyere cuma capek kan coba Mau beres-beres, malahan bakal potong gitu kan. tapi kalau mereka bersatu dari berbagai bakalan cepat selesai. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Bisa All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Sekian ya dari kita, semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.